Oke, saya lanjutkan. Sekarang nanti kaitannya dengan teknis ya. Nanti setelah ini semua masuk persyaratannya nanti akan saya bagi regu. Sebetulnya kalau jumlahnya itu 66 semuanya gitu ya. Dan 66, maka nanti akan kita bagi menjadi satu regunya itu adalah jumlahnya 4 mahasiswa. Mengapa 4 itu ya? Mengapa tidak 10? Mengapa tidak banyak? Kami menginginkan bahwa setiap mahasiswa itu berperan aktif. Nanti kalau jumlahnya 6, jumlahnya 7 gitu, nanti ada yang cuman gandul temennya, yang 1, 2, 3 kerja, yang lainnya cuman ngikuti ke sana kemari. Kami tidak menginginkan itu, sehingga jumlah mahasiswanya cukup 4 saja. Nah, 4 mahasiswa dalam satu regu ini ya habis dibagi 4 ya nanti mungkin saja ada satu regu misalnya yang jumlahnya lebih dari 4. Nah, bagaimana dengan bagian regunya? Saya minta pertimbangan dari teman-teman juga. Apakah kalian akan membuat regu sendiri atau kami? Kalau secara sederhana kami mudah saja untuk kalau membagi gitu ya. Tapi mungkin saja dari kalian ada yang, saya lebih prefer misalnya satu regu dengan teman-teman yang sudah akrab sejak awal. Nah, itu saya minta pertimbangan dari kalian. Tapi yang akan menjadi kisi-kisi yang saya sampaikan setidaknya adalah bahwa dalam satu regu itu tidak boleh misalnya gendernya laki semua atau perempuan semua gitu. Karena itu nanti akan tidak, saya ingin fair gitu ya, bahwa tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan sehingga lebih baik ada laki maupun perempuannya sekalipun mungkin tidak sama jumlahnya di dalam satu regu. Sampai di sini ada yang mau memberikan masukan ke saya? Apakah regunya ini nanti kalian akan memilih sendiri atau akan diserahkan ke panitia? Silahkan kalau ada yang berikan tanggapan. Sudah ada yang berikan tanggapan? Izin, Pak. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Arya? Arya ya? Arya, Pak. Silakan. Selamat pagi, Pak. Oh, Dewanti juga. Bentar, tunggu satu-satu. Arya dulu silakan. Pendapatmu gimana? Iya, Pak. Makasih atas kesempatannya. Mungkin izin dari saya menyarankan agar diacak aja kelompoknya, Pak. Mungkin karena saya lebih nyaman seperti itu. Kalau untuk dipilih salah satu, mungkin nanti bakal ada salah satu mahasiswa yang mungkin dia kurang akrab sama temannya dan dia kurang interaksi sosial di kampus. Jadinya nanti bakal ada circle gitu jadinya. Jadi intinya diserahkan ke kami gitu diserahkan ke panitia. Gitu, Pak. Oke. Berbeda sama Ansila mungkin di chat. Terima kasih. Oh ya, Ansila ya. Oke, saya baca Ansila lebih nyaman pilih sendiri tapi mengikuti keputusan bersama. Makasih Arya. Dewanti ada pendapat silahkan. Pak, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya memilih untuk pilih sendiri, Pak, karena kalau pilih sendiri itu sebenarnya ketika kami sudah saling kenal satu sama lain, nanti kerjanya juga akan lebih enak karena udah tahu ini orangnya kayak gimana, karakternya gimana, cara kerjanya gimana. Kemudian apabila nanti ada yang tersisa dan memang istilahnya belum dekat gitu, Pak, itu akan lebih mudah untuk dekatnya kalau menurut saya, karena satu kelompok juga udah dekat kan, Pak. Jadi mungkin untuk menggait satu atau dua orang ini akan lebih mudah juga gitu kalau menurut saya. Mungkin dari yang lain. Oke, masih Dewanti, Ansila, dan juga Arya. Oke, jadi prinsipnya begini, saya tidak ingin membebani kalian. Jadi kalau bisa memilih sendiri ya bagi saya juga lebih mudah. Tapi kalau ingin dipilihkan, bagi saya juga mudah juga karena itu kan bagi saya tinggal melihat dari sisi gender saja. Karena di dalam forum nanti juga saya minta untuk mengisi gender itu ya, pria
atau wanita, laki atau perempuan, sehingga nanti tinggal saya sorting selesai gitu. Jadi dua-duanya mudah bagi saya. Tapi saya beri kesempatan pada kalian kalau ingin memilih. Ini masih ada yang dua memilih dua milih sendiri, dan Arya bukan, dua Dewanti dan Ansila pengen memilih sendiri, dan Arya pengen atau mengusulkan, begitu maksud saya mengusulkan untuk oleh panitia saja diacak gitu. Mungkin masih ada pendapat lagi, belum saya putuskan. Pak, saya izin berpendapat, Pak. Silahkan Dulafa. Kalau menurut saya juga idealnya itu kelompoknya milih sendiri, karena kan ini masih corona gitu ya Pak. Mungkin ada yang milih mau sedaerah gitu, hasilnya di tempat yang daerahnya berdekatan gitu. Terus juga saya mau menanggapi yang satu kelompok 4 orang, apakah itu tidak terlalu ini Pak? Ketika di lapangan nanti apakah tidak terlalu berat ya kalau kelompoknya cuma baiknya tidak dibikin 5 atau 6 orang gitu Pak? Oke, masih. Ya, masih Silava. Saya membuat kelompok 4 ini juga tidak berdasarkan berdasarkan dari mengira-ira itu ya. Jadi berdasarkan dari apa yang sudah dikerjakan dari teman-teman kakak kelas saudara. Jadi yang dari kakak kelas itu saya melihat kalau jumlahnya terlalu banyak, maka menjadi tidak adil. Dalam arti ada satu yang sangat aktif, yang satu itu cuman sekedar pokoknya ngikut saja. Jadi saya sangat menghindari itu. Jadi betul-betul bahwa saya ingatkan dari awal bahwa untuk silin ini memang betul-betul kalian harus bekerja sama. Tidak ada yang bermalas-malasan gitu ya. Satu bermalasan nanti pasti akan tidak optimal hasilnya. Jadi sebetulnya mengapa jumlahnya hanya 4, tidak 5, tidak 6, itu sudah merupakan hasil dari pengamatan kami sejak dari ini silin sudah dilaksanakan sudah bertahun-tahun gitu ya. Sudah kalau mata kuliah praktek dulu namanya praktek budidaya hutan. Itu juga sejak saya dulu mahasiswa pun ini sudah ada. Jadi jumlah memang bervariasi, tapi kami menengarai semakin banyak jumlahnya semakin tidak efektif. Kemudian juga kalau dari mengapa tidak 5 itu ya, itu juga sudah saya amati begitu. Memang 4 itu adalah sudah jumlah yang cukup optimal karena dipastikan pasti semua akan bekerja. Jadi berapa lama nanti di lapangan itu ya? Kalian akan diberi waktu 14 hari kerja. Apa 14 itu 2 minggu maksud saya. Jadi 14 istilahnya adalah 14 hari efektif. Artinya perjalanan di lapangan tidak dihitung. Jadi misalnya ke lapangan itu butuh waktu 1 hari, berangkat 1 hari pulang, maka berangkat dan pulang ini tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah 14 hari di lapangan. Jadi 14 hari dengan 4 mahasiswa itu sangat cukup waktunya. Begitu. Gitu ya Zulafa, kalau dari sisi jumlahnya. Kemudian tadi Anda menginginkan pemilih sendiri. Kemudian ada lagi Isna milih diacak gitu ya. Di Bormanto seragam panitia. Ini sekarang akhirnya jadi ya menjadi media lebih saling mengenal, berbaur satu angkatan. Dia banyak alasan yang ini juga ya, yang positif juga ya kalau baik itu memilih maupun dipilihkan. Oleh karena itu mungkin jalan tengahnya karena kebetulan ini kalau saya lihat imbang jumlah yang menginginkan acak maupun tidak. Ada juga istilah yang tidak milih-milih teman lebih adil, ya. Oke. Kalau toh saya akan mencari jalan tengah itu sebenarnya bisa juga gitu ya. Saya bisa juga misalnya saya mengusulkan jalan tengah begini. Apakah misalnya saya bisa memberi kesempatan pada kalian untuk memilih begitu. Tapi dengan apa namanya? Dengan catatan dengan risiko nanti yang terakhir yang tidak terpilih nanti
harus bisa mendapatkan. Jadi artinya begini, apakah itu nanti harus saya yang tepuk tangan dan juga nggak enak juga. Ini harus saya pilihkan sendiri. Saya inginkan bahwa kalau milih semua, atau kalau saya ajak semua, ini nggak enaknya kalau nanti ada kesan bahwa teman-teman yang tidak bisa memilih karena kebetulan memang misalnya sekarang kan kaitannya dengan internet gitu, atau kaitannya dengan saya sudah sekarang posisinya kan kalian tidak offline gitu ya, tidak, maksud saya tidak di Jogja, ada di masing-masing, sehingga ketemunya juga mungkin sudah sangat jarang jika memang komunikasinya lewat internet. Jadi saya inginkan kalau memang itu milih, maka harus bisa tuntas itu. Jangan sampai nanti ada yang merasa inferior karena saya kok nggak dapat teman. Itu yang sangat saya hindari, bahwa nanti kalau milih harus ini. Ada yang mengusulkan Nansila boleh Pak jalan tengah seperti itu, milih sendiri tapi dipastikan teman mendapat kelompok, tidak ada yang tertinggal. Oke? Apakah bisa, ini saya bisa pegang pendapatnya? Jadi saya menginginkan nanti, kalau ini gitu ya, Maria juga setuju. Jadi intinya adalah begini, memilihnya ini nanti setelah saya ini ya, setelah saya dapatkan bahwa semua memenuhi persyaratan peserta. Jadi kalau sekarang sekedar untuk mengira-ira siapa temannya silahkan, tapi nanti mungkin nanti akan saya umumkan di setelah tanggal 27 itu, baru nanti saya baru tahu apakah, saya harapannya semua bisa ikut ya, 66 bisa ikut semua. Jadi kalau nanti ada yang misalnya mengundurkan diri karena ada yang misalnya SKS-nya belum memenuhi syarat atau kemungkinan belum bisa mendapatkan vaksin, tapi saya harapkan mestinya mendapat vaksin semua. Program pemerintah akan jalan terus ya. Saya harapkan sekalipun sekarang belum mendapat, tapi kalian harus mengejar supaya dapat, intinya gitu, vaksinnya. Jadi toh juga berangkatnya, ini kapan berangkatnya akan saya sampaikan ya. Toh berangkatnya juga belum sekarang, jadi berangkatnya ini kurang lebih nanti setelah UAS, setelah ujian akhir semester. Dengan cara, mengapa setelah UAS, sekali lagi dasar saya adalah bahwa kalian harus sudah memenuhi 100 SKS, sekalipun itu belum masuk di dalam transkrip atau KHS. Jadi baru ditempuh, oke lah, saya mengikuti itu. Jadi kalian karena sudah mengisi KRS bahwa akan merencanakan sampai dengan semester ini dapat 100. Jadi logikanya berangkatnya ya sudah setelah UAS. Asumsinya adalah bahwa kalian lulus ujian yang kalian tempuh sampai dengan 100 SKS pada semester ini, gitu. Nah, dengan demikian kalau berangkatnya setelah UAS seandainya belum mendapatkan vaksin, nah mestinya bisalah, ujiannya itu kan Desember, sekarang masih bulan Oktober, November, dan Desember, sehingga harapan saya semua yang 66 ini bisa ikut semua. Oleh karena itu, saya akan menunggu ini dulu sampai dengan tanggal 27 tanggal 27 selesai itu ya. Nanti saya cek, setelah itu akan saya umumkan jumlah mahasiswanya yang akhirnya ikut dan siapa, atau kalau misalnya dia mengundurkan diri, nanti akan saya sampaikan sehingga totalnya apakah tetap 66 atau kurang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, kalau nggak ada, maka itu ya nanti ya. Nanti setelah ini pasti jumlahnya, maka nanti saya minta kalau kalian segera memilih, misalnya kalau nanti juga ada milih dekat domisilinya, supaya koordinasi mudah, nanti silahkan. Tapi dengan catatan tidak boleh teman yang tertinggal. Oke, kalian bisa bertanggung jawab dengan itu ya. Karena ini kebetulan kalian kan tidak hanya satu angkatan ya, ada angkatan 2018 dan 2019. Jadi saya harapkan semuanya bisa mendapatkan teman. Gitu? Oke. Baik, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana lokasinya itu ya? Lokasinya itu saya mengevaluasi bahwa pada periode sebelumnya itu kita juga
melaksanakan selain di Perum Tani itu juga ada di DIY. Di DIY itu artinya apa? Di dinas ya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Di wilayahnya DIY, di wilayahnya dinas. Nah, setelah kami evaluasi, maka ini pertanyaan begini, mengapa kemarin harus ada di DIY gitu ya? Di dinas, tidak hanya di Perhutani. Ternyata kemarin karena masalah pandemi itu menjadi sangat kompleks gitu ya. Kita mencari lokasi yang memudahkan kalian, intinya begitu sebetulnya. Tapi ya setelah kami evaluasi ternyata kalau di dinas itu tidak mendukung sepenuhnya praktek silin, ternyata kami lihat. Jadi kalau kalian nanti membaca petunjuknya, ini petunjuknya juga belum kita selesai kita revisi. Nanti nanti saya sedang menyerahkan kepada Riono untuk memperbaikinya. Jadi keinginan kita itu adalah Anda memahami rangkaian mulai dari awal, katakanlah dari sumber benih gitu ya, dari praktek mengenai sumber benih, sampai dengan nanti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan gitu. Dan juga kesehatan dan perlindungan tapak. Nah ternyata rangkaian ini nggak bisa didapatkan di DIY. Mengapa? Karena misalnya contohnya persemaian ternyata di DIY ini tidak ada. Nggak nyambung dengan yang tanaman di lapangan. Tanaman lapangannya ada jati gitu ya. Tapi setelah kita cek di di persemaiannya itu tidak ada. Sehingga prakteknya menjadi tidak sempurna. Sekalipun kemarin terus kita substitusi dengan pengamatan persemaian di lokasi yang lain. Tapi kan ini menjadi tidak nyambung. Oleh karena itu maka yang di DIY ini kita hapus. Jadi kalian nanti 100% kalian akan ke Perhutani. Saya sudah menghubungi pihak Perhutani gitu ya. Kebetulan di pejabatnya sekarang ya banyak yang dari kakak kelas kalian gitu ya. Saya komunikasinya enak gitu. Nah, kemudian nanti akan kita, kalau yang semester kemarin itu kita membebaskan kalian untuk memilih KPH, tapi sekarang tidak begitu. Mengapa? Karena ya bismillah gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini pandeminya sudah semakin berkurang gitu ya. Sehingga di semua lokasi paling tidak sekarang sudah kalau menurut pemerintah PPKM-nya itu level 2 gitu ya. Kalau sekarang ini ya, mudah-mudahan nanti sudah menurun 1 dan sudah selesai pandeminya. Kita berharap yang terbaik. Nah, oleh karena itu, maka kita tidak mencarikan lokasi yang dekat domisili kalian. Tapi yang kita cari itu adalah itu tadi, yang memenuhi harapannya pelaksanaan silin yang supaya bisa memenuhi mulai dari praktek mengenai sumber benih, persemaian, kemudian persiapan lahan sampai selesai semuanya. Ada semuanya begitu. Nah, jadi nanti akan sekarang sedang saya susun gitu ya. Lokasinya di mana saja. Tapi nanti akan ada yang mengamati tegakan jati, ada yang mengamati kayu putih, ada yang mengamati tusam atau Pinus mercusii, ada yang mengamati damar agatis. Nah, harapan saya setidaknya ada 4 spesies yang berbeda ini, supaya memberi pengalaman yang bervariasi di antara kalian. Tapi setiap regu hanya mengamati 1 saja. Nah, kemudian di dalam satu lokasi itu hanya 1 regu. Walaupun mungkin saja nanti dalam 1 KPH ada beberapa regu, tapi akan mengamati lokasi yang berbeda. Paham ya? Nah, kemudian tadi 14 hari di lapangan nanti adalah melulu mengamati ini, materi masing-masing lokasi.
Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau enggak, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan yang mungkin nanti akan saya ulang lagi nanti pada saat pembekalan. Jadi nanti akan ada pembekalan gitu ya. Tapi saya mungkin cepat saja untuk menjelaskan. Ya, poin 1 ini sudah kita diskusikan ya. Kalian sudah mengisi KRS semester kemarin, semester ini. Nanti sedang saya minta nanti mengkonfirmasi sampai dengan tanggal 27 dan setelah itu nanti kita bentuk regunya. Kemudian nanti pembekalan nanti akan kita laksanakan pada pertengahan November. Saya berharap nanti yang sudah regunya terbentuk ini sudah semuanya sudah bisa mengikuti ini. Jadi silakan nanti memperkirakan itu ya. Nanti pertengahan November ini kira-kira lowongnya hari apa itu nanti supaya nanti pembekalan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti akan kita diskusikan materinya apa saja. Disampaikan nanti saya akan meminta penjelasan terkait dengan filosofi dari silin. Nanti akan diberikan dasar dari silin itu apa gitu ya. Supaya nanti tidak salah. Karena nanti kalian di lapangan akan juga mendengar istilah silin. Silvicultur intensif di lapangan. Ketemu dengan Pak Pandur mereka bilang silin. Ketemu dengan Pak Mantri mereka bilang silin. Tapi mungkin saja istilah silin mereka itu beda dengan yang dimaksud dengan apa yang kalian peroleh di kampus. Itu yang perlunya maka diluruskan sejak awal, diberi pembekalan dengan baik. Itu ya. Kemudian nanti materinya secara teknisnya, acara per acaranya akan juga disampaikan. Saya mungkin nanti akan minta salah satu dosen untuk mengisi. Karena saya sebagai panitia, saya tidak akan mengisi teknisnya untuk pembekalan teknis nanti biar acara per acara ini biar dosen yang lain akan menyampaikan. Nah, jadi saya akan mengawal dari sisi administrasi itu ya. Kemudian nanti akan dilaksanakan pretest. Pretest ini ya untuk memaksa kalian memahami apa yang akan dilaksanakan di lapangan gitu. Jadi memaksa untuk baca buku petunjuk sampai selesai, memahami isinya. Maka sebelum itu dipahami harus segera kalian membacanya dengan baik gitu. Oke, kemudian kemudian kalian juga akan diminta untuk membuat proposal teknis pelaksanaan praktek. Nanti akan kita diskusikan lagi pada saat penjelasan ya. Jadi nanti maksudnya apa ini sesuai dengan kondisi dan kelas perusahaan dan lokasi KPH gitu. Nanti bahwa petunjuk dari petunjuk prakteknya itu adalah generik. Itu untuk lokasi di semua, untuk dilaksanakan di semua, bisa dilakukan di semua lokasi gitu. Nah, kemudian sebentar, mohon maaf saya lagi mengecas HP karena HP-nya saya pakai untuk untuk tethering. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat proposal teknis pelaksanaan praktek gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi kalau nanti kalian ngamati jati ya 100% proposal tentang jati. Kalau kayu putih ya kayu putih. Kalau nanti dapatnya di pinus merkusi ya pinus merkusi. Kalau damar ya damar gitu. Nah, supaya itu bisa sesuai dengan kondisi di lapangan, maka kalian nanti kami sangat menganjurkan untuk melaksanakan survei. Jadi sebelum
nanti melaksanakan di lapangan itu harus survei dulu. Kalian untuk tahu di lapangan itu ada apa gitu. Karena nanti bisa jadi di sama-sama misalnya sama-sama mengamati pinus, sama-sama mengamati jati gitu ya atau kayu putih. Nanti di kelompok satu dengan yang lain bisa berbeda. Itu akan sangat situasional dengan kondisi di lapangan. Dan demikian maka untuk itu Anda harus melakukan survei. Nah, dari hasil survei ini maka nanti akan bisa mendetailkan proposalnya. Acara 1 nanti saya akan lakukan di mana? Hari kapan? Hari ke-1 akan di mana? Hari 1 apa? Mungkin saja nanti acaranya nggak kurut dari 1. Nah, nanti berarti begini ya, nanti saya jelaskan sekarang, walaupun mungkin nanti perlu saya ulangi lagi pada saat pembekalan. Jadi intinya, survei itu ngapain gitu. Nanti kalian akan menyampaikan surat izin. Jadi begini, prosesnya adalah kami selaku panitia akan membuat surat izin ke perhutani. Nah, setelah surat izin itu terbit, kalian bawa itu. Kalian bawa dengan bekal surat izin dari perhutani itu, kalian membiasakan kepada kalian untuk mendatangi instansi. Ngapain ya? Kenalan, kemudian nanti kalian akan menjelaskan apa maksud dan tujuannya. Nah, nanti akan konsultasi mengenai lokasinya. Nanti Anda perlu saya sampaikan bahwa Anda mendapatkan tugas dari fakultas untuk melakukan praktek silin, acara 1, 2, 3, dan seterusnya silahkan sampaikan. Nah, nanti Anda konsultasi. Oh, kalau begitu, nanti kalau mengamati persemaian misalnya, oh Anda nanti ke persemaian yang di sini, jangan persemaian yang di sana. Karena kondisinya mereka akan menjelaskan, oh yang terbaik di situ misalnya. Nah, nanti kemudian juga Anda menjelaskan. Nah, misalnya ada materi mengenai penanaman. Oh, kalau begitu jangan jauh-jauh. Lokasi penanaman kemarin barusan ditanam di daerah sini. Amati untuk penanaman di blok sini saja. Dia ada konsultasi itu. Itulah nanti yang Anda tulis di dalam proposal. Jadi di dalam proposal itu sudah langsung teknis bahwa untuk penanaman ngamati di petak 56A misalnya, RPH Berabuhan misalnya, BKPH Dander, KPH mana gitu. Itu sudah jelas di situ sampai ke petaknya. Mengapa? Anda pada saat survei itu sudah diskusi di situ di kantor KPH. Dengan demikian maka nanti pada saat setelah survei Anda membuat proposal itu nanti menjadi sudah sangat teknis, sangat jelas. Jadi dan nanti akan disetujui oleh pembimbing. Nanti kalian akan dibagi dosen pembimbingnya siapa itu. Satu rukun nanti dosen pembimbingnya 2. Silakan diskusikan dengan intensif dengan dosen pembimbing supaya nanti bisa membuat proposal yang baik dan bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, mungkin saja nanti hari pertama kalian tidak akan urut, misalnya saja karena kalian oh sekarang lebih baik ngamati yang ini dulu, ngamati yang penanaman. Kebetulan saja misalnya sekarang ada kegiatan penanaman di peta A, misalnya gitu. Nah, itu hari pertama penanaman dulu. Jadi Anda tulis di situ, rencana itu hari ini kapan. Mungkin akan kebolak-balik urutannya nggak masalah. Jadi misalnya hari ini ngamati penanaman dulu. Karena kebetulan di situ akan ada kegiatan penanaman. Nanti ada perencanaan seperti itu. Nah, atau misalnya ya emang ini pas lagi akan mengamati stek pucuk, ada kegiatan pangkas. Karena mungkin pemangkasan di kebun pangkas itu tidak dilakukan setiap hari. Kebetulan tanggal sekian ada pemangkasan. Nah, Anda ikuti itu. Tanggal itu untuk mengamati acara 1 dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kalian perlu melakukan survei. Tujuan survei itu satu, kenalan itu ya. Kalian ketemu dengan pejabat, kalau bisa ya bertemu dengan Pak ADM, Pak Administrator, kepala kantor, kepala perhutani, atau wakil KKPH, Pak Ajun, tidak masalah. Nah, nanti akan silahkan didiskusikan. Mungkin nanti akan istilahnya direkomendasikan, oh ketemu pejabat ini saja, kasih tanaman atau siapa, ya masalah. Nanti setelah itu kemudian diskusikan ini tadi yang saya sampaikan. Jadi Anda konsultasikan dengan narasumber yang kompeten di situ, mereka yang tahu. Oh, kalau mengamati misalnya terkait dengan perlindungan tanaman, oh bagus amati di sini, kebetulan lagi ada misalnya serangan hama, serangan penyakit tertentu bisa diamati di situ. Gitu ya.
Kemudian kalian sebisa mungkin mulai mencari data sekunder pada saat survei. Sekalipun mungkin ini misalnya tidak bisa dapatkan semua, bisa saja nanti ya lanjutkan mencari data sekundernya pada saat nanti mulai melaksanaan praktek di lapangan. Data sekunder apa misalnya? Anda mungkin nanti perlu mencari SOP, Standard Operational Procedure. Misalnya apa? Misalnya SOP penebangan. Oh, enggak penebangan ya, kita nggak cerita penebangan. Penjarangan misalnya. Misalnya SOP mengenai persiapan lahan. Mengapa harus mencari SOP? Nanti kalian selaku mahasiswa melakukan praktek, itu tugasnya itu adalah melakukan analisis. Analisis apa? Salah satunya itu adalah apakah yang di lapangan itu sesuai dengan SOP atau tidak. Tentu analisisnya itu secara ilmiah loh ya. Nanti kalian nanti jangan masuk ke ranah politik. Penanaman karena di situ ada apa misalnya perbedaan perbedaan pendapat atau perbedaan ini. Yang satunya ada pembangkangan dan seterusnya, jangan itu. Kita cari yang kaitannya dengan secara teknis. Jadi misalnya di SOP-nya misalnya di situ ada tanaman pokok, tanaman sela, tanaman tepi, tanaman pagar, tanaman pengisi, itu ada jelas SOP-nya. Jarak tanam sekian kali sekian. Nah, kemudian ada cek di lapangan. Oh, tanaman pokok ada. Tanaman sela ada tapi nggak lengkap. Tanaman pengisi ada. Oh, tanaman misalnya lagi tanaman pagar tidak ada, misalnya gitu. Nah, itulah tugas kalian itu menganalisis. Maka perlu SOP. Paham ya? Kemudian peta yang diperlukan supaya nanti kalian tidak tersesat. Kalau ngamati peta ini petanya di sana, ngamati ini petanya di sana dan seterusnya. Nah, mungkin saja kalian juga perlu data RTT, rencana teknik tahunan. Jadi misalnya pada saat akan melakukan pengamatan di penanaman atau penanaman lah misalnya. Target tahunan, target penanaman tahunan itu berapa ya, berapa hektar ya? Mengapa harus tahu berapa hektarnya? Karena kalian nanti akan diminta untuk menganalisis. Kalau menanam sekian hektar itu membutuhkan bibit jumlahnya berapa ya? Gitu. Kalau bibitnya sekian itu, persemaian nanti bagaimana cara memenuhinya ya? Jadi kalian harus bisa membuat analisis yang urut, melacak dari yang sudah dilaksanakan penanaman atau yang sedang dilakukan persiapan lahan dan penanaman, bisa merunut sampai ke persemaian, bisa merunut sampai ke sumber benih. Gitu. Jadi data RET ini kalau kalian bisa mendapatkan, kalian akan bisa menjelaskan dengan jauh lebih baik. Begitu. Ini sejak awal sudah saya sampaikan gitu ya. Karena kalian pasti akan memerlukan data itu daripada bolak-balik nanti sampai di sana tanya-tanya, maka saya beri kisi-kisinya. Kalian nanti akan tanya apa saja di lapangan, gitu ya. Kemudian perlu untuk menentukan urutan lokasi dan materi pengamatan. Kaitannya dengan apa? Efektivitas, efisiensi pelaksanaan di lapangan. 14 hari di lapangan itu harus selesai mengamati semuanya. Jangan sampai ada bolak-balik. Karena ada juga di tahun-tahun lalu itu ada data yang kurang sehingga terpaksa mereka harus balik lagi. Kan nggak enak. Kasihan juga gitu ya. Maka sejak awal saya ingatkan, 14 itu efektifkan, efisienkan. Maka boleh kalian membuat urutan tidak harus sesuai dengan hari pertama acara 1, hari kedua acara 2, tidak begitu. Urutkanlah lokasi dan materi itu sesuai dengan kegiatan mereka di lapangan. Oh, pas di sana ada pemangkasan di kebun pangkas, ikuti itu. Jadi, pemangkasannya nanti hari Sabtu, ya sudah, nanti Sabtu saja nanti amati yang di bagian sumber benih, sekarang amati yang lain dulu. Hari ini ada kegiatan wiwilan, ikuti itu. Jadi, ikuti mereka. Itu akan memudahkan kalian di dalam melakukan praktek.
Maka itu pada saat survei itu sudah ditanyakan. Dan itu nanti akan dimasukkan di dalam proposal kalian tanggal sekian. Jadi nanti kalian akan buat jadwal. Hari ke-1 sampai dengan hari ke-14 itu kegiatannya ngapain saja gitu. Ini ditulis nanti dalam proposal. Paham ya? Kemudian nanti kalian juga survei itu tujuannya salah satunya itu adalah tanya. Kalau begitu nanti kami menginapnya di mana? Begitu. Nah, mestinya nanti bapak-bapak, ibu-ibu pejabat di perhutani nanti akan mengarahkan. Kalau kalian nanti misalnya ngamati di peta 105A misalnya, kalian ngamati banyak sekali peta-peta yang ada di bagian hutan ini. Nanti di BKPH-nya kalau begitu kita carikan yang BKPH-nya 1 saja, yang lengkap ada di sana semua. Jadi kalian nanti juga harus bisa melobi, Pak, kalau bisa dicarikan lokasi yang dekat, gitu, dekat satu sama yang lain, supaya nanti bisa selesai 14 hari itu tidak terlalu jauh satu dengan yang lain. Dengan demikian maka nanti dicarikan kalau begitu, kalau mungkin di rumahnya pakai RPH atau nginap di persemaian. Jadi saya dulu nginapnya dulu di persemaian. Jadi itu bagi kita Rimbawan sudah biasa itu. Jadi saudara diminta untuk dengan mudah untuk beradaptasi dengan kondisi semacam ini. Jadi akomodasinya juga nanti silahkan kalian melobi. Apakah nanti minta tolong Bu Mantri yang untuk memasakkan atau gimana, nanti silahkan. Bagaimana melobinya selama 2 minggu nanti bagaimana gitu ya. Kalau saya cerita itu intermezzo ya, ada nanti yang ketemu kakak kelas kalian jauh gitu ya. Karena mereka itu senang kedatangan ketemu adik-adik itu. Sehingga mereka itu merasa malu kadang-kadang kalau ditaruh di lokasi yang tempat ngidupnya jelek. Jadi ada yang kadang-kadang itu malah Pak Adem itu berlebihan, dicarikan rumah yang baru di situ gitu ya. Tapi kemudian kalian malah jauh dari lokasi gitu. Nah, itu saya cuma cerita dari kakak dulu ada yang macam-macam tergantung dari lokasinya masing-masing. Gitu. Kemudian nanti sekali lagi proposal isinya itu harus membumi. Intinya harus betul-betul sesuai dengan maksud membumi itu sesuai dengan yang akan kalian kerjakan. Mengapa begitu? Karena buku petunjuknya itu sekali lagi adalah generik. Buku petunjuknya yang kita buat itu adalah bisa diaplikasikan untuk spesies apa saja. Nah, kalianlah yang bertugas untuk menyesuaikan dengan spesies yang kalian amati, menyesuaikan dengan lokasi yang kalian amati, menyesuaikan dengan urutan yang akan diamati day to day, hari ke-1 sampai hari ke-14. Gitu ya. Kemudian di dalam salah satu waktu di hari ke-1 sampai 14 nanti, mestinya tidak di awal ya, di akhir-akhir. Kalian nanti saya minta untuk menyampaikan presentasi hasil kegiatan praktek itu setidaknya di kantor Asper atau BKPH, lebih bagus kalau di kantornya Pak ADM. Mengapa begitu? Kalian nanti kan akan mempresentasikan data. Mungkin saja ada data yang masih kurang pas. Nanti biar diluruskan oleh pejabat. Maksudnya bagaimana? Mungkin nanti pada saat kalian di lapangan, mohon maaf ya, misalnya ketemu dengan Pak Mandor, ketemu dengan petani, mungkin saja ada yang kurang pas datanya. Yang kurang pas pemahamannya. Sehingga nanti kalian presentasikan di KPH atau BKPH, supaya nanti kalau ada yang masih kurang pas, nanti mereka akan meluruskan. Ini sering terjadi. Karena nanti ada kekurangpahaman dari pihak atau kesalahpahaman. Kalian tanya A, dijawab B oleh Pak Mantri. Sehingga nanti akan diluruskan oleh Pak Asper atau Pak ADM atau Pak Ajun. Itu tujuan kami itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian nanti mendapatkan kesempatan untuk memberikan usulan perbaikan atas apa yang kalian lihat di lapangan. Sehingga mereka akan dengan senang hati menerima usulan yang fresh gitu ya dari kalian mengamati dari Rimbawan Muda. Kalian bisa menyampaikan, Pak, menurut kami begini. Mereka pasti akan senang untuk mendengarkan usulan kalian. Jadi tujuan kami ada 2 itu.
Yang pertama itu adalah supaya data itu bisa terverifikasi dengan baik, dan yang kedua kalian bisa menyampaikan usulan yang bagus menurut kalian ini sebaiknya bagaimana gitu. Jadi itu tujuan surveinya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, kemudian melaksanakan praktek silin. Kapan prakteknya itu ya? Jadi bayangan saya begini, 14 hari efektif. Ini di luar dari perjalanan dari Jogja ke lapangan dan dari lapangan ke Jogja itu nggak dihitung. Nanti 14 hari itu adalah di lapangan. Nah, kalian kami beri waktu antara 20 Desember sampai 20 Januari. Mengapa begitu? Alasannya apa gitu ya? Ini saya cari kalender dulu ke belakang ya. Nah ini. Kalian nanti ujian, kalau saya lihat dari kalender akademik yang sudah diupdate oleh Bu Emma, Bu Kaprodi, itu ujiannya itu adalah selesai tanggal 18 Desember. Selesai tanggal 18 Desember. 13 sampai 18 kelihatannya cuma memanfaatkan 6 hari ini. Artinya apa? Setelah tanggal 20 kalian free. Tidak ada lagi tugas akademik. Asumsinya begitu. Sehingga bagi kalian yang sudah siap, artinya sudah siap itu apa? Kan sudah melakukan survei di bulan November atau di awal Desember. Sudah proposal disetujui oleh dosen, pembimbing. Maka kalian silahkan kalau mau ke lapangan segera setelah ujian selesai. Nah, kalian mengambil waktu 14 hari, silahkan mau mulai tanggal 20, atau bagi teman-teman yang merayakan hari Natal, nanti aja setelah perayaan Natal silahkan. Tapi mulai tanggal 20, kalian sudah dipersilahkan. Tentu jadwal ini harus sudah sejak awal kalian sampaikan kepada panitia, ke saya. Mengapa begitu? Karena nanti, dan juga ke pembimbing ya, karena nanti ada kaitannya dengan administrasi, kan nanti kalian akan dibekali surat, kalian juga akan supaya dosen pembimbing juga mengetahui, karena dosen pembimbing itu wajib untuk mengetahui day-to-day kegiatan kalian yang akan membimbing kalian, sekalipun juga tidak setiap hari mendampingi di lapangan. Kalau ada kesulitan, tetap juga kalian harus Jadi pertama kalau ada kesulitan di lapangan nanti ada menghubungi ke dosen pembimbing, tidak semua ke panitia gitu ya. Terutama juga nanti kaitannya dengan teknis pengamatan satu persatu. Ini nggak baiknya mengamati di petak mana. Di sana ternyata tidak ada KU sekian, adanya KU sekian. Nah, itu nanti diskusinya dengan dosen pembimbing masing-masing. Paham ya? Jadi berangkatnya silahkan kalau mau tanggal 20 mulai atau setelah tanggal 25 gitu. Tapi kami batasi sampai dengan tanggal ini Januarinya malah tidak ada. Gimana ini saya nulis? Maaf ini saya salah copy paste, malah Maret ini. Jadi sampai dengan 20 Januari ya, 1 bulan. Karena setelah selewat ini nanti sudah mau memasuki ke ini semester yang baru. Nanti ada kewajiban yang lain, ada mengisi KRS dan seterusnya. Jangan sampai melonjak pada semester berikutnya untuk di lapangannya, gitu. Jadi kurang lebih ada 1 bulan, silahkan waktu untuk memilih waktunya kapan. 14 hari di lapangan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai rencana dalam jadwal yang sudah kalian buat dalam proposal. Kemudian menulis detail kegiatan. Nanti saya ulang lagi nanti ya, pas pembekalan nanti. Kalau ya kebetulan hari ini yang datang juga cuma 60. Arya, ada mau disampaikan? Silakan Arya. Nggih, Pak. Izin tanya Pak, terkait yang survei itu berarti setelah dibagi kelompok udah bisa mulai survei langsung Pak berarti ya? Atau menunggu pemilihan dosen pembimbing tadi? Oh begini, kalau pas survei kalian harus dapat bekal surat izin. Jadi, jadi begini, nanti kalau survei itu kan hitungan saya pertengahan November. Jadi begitu kelompok ini sudah jadi, nanti segera kami buat surat izinnya, supaya nanti setelah surat izin itu turun, itu nanti yang bisa jadi mereka ini begini, kalian nggak bisa berangkat ke sana kalau belum dapat surat izin dari Perhutani. Jadi kami akan membuat
mengusahakan surat izin itu turun secepatnya. Itu tugas saya sebagai panitia. Nah, kalau surat izin itu sudah ada, kalian bisa ke lapangan. Nah, pada saat kalian mau ke lapangan, itu harus konsultasi juga dengan dosen pembimbing, supaya nanti dosen pembimbing juga tahu bahwa kalian akan ke lapangan kapan. Lokasinya itu sudah nanti lokasinya akan kami ini ya, akan sekarang sedang kami konsultasikan mana yang paling tepat gitu. Tapi kemungkinan besar semuanya ada di divisi regional Jawa Tengah, kemungkinan besar, supaya memudahkan kami juga untuk melakukan istilahnya pengawasan gitu ya. Kalau di lokasi yang terlalu luas nanti kami juga akan lebih harus konsentrasi tinggi. Nah, kalau bisa mengelompokkan memudahkan kami juga pengawasannya. Intinya begitu. Jadi kalian nanti akan berangkat ke survei itu setelah regu sudah terbentuk, kemudian surat izin dari divisi regional sudah turun, dan tentu juga diketahui oleh dosen pembimbing. Gitu? Baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Ada yang ada yang lain mau disampaikan? Silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian apa yang ini nanti akan saya ulangi lagi terkait dengan detailnya itu apa yang ditulis di dalam logbook nanti aja. Pokoknya nanti ada kegiatan di lapangan itu dicatat di logbook gitu. Dan kemudian nanti siap-siap nanti kami meminta Anda untuk membuat video laporan ilmiah. Mengapa video ini saya dibuat? Video ini salah satu tujuannya itu adalah supaya teman-teman kalian yang tidak mengikuti praktek di lokasi yang sama itu bisa ikut tahu kondisi di lapangannya. Misalnya regu saya ngamati kayu putih, saya nggak tahu damar itu seperti apa. Saya akan bisa tahu mengenai damar itu dari teman-teman yang mengamati lokasi di damar. Saya ngamati jati, saya nggak tahu kayu putih. Nanti saya akan tahu apa yang diamati teman-teman karena mereka membuat video laporan. Nah, tapi video laporan ini bukan video ini loh ya, bukan video kegiatan kalian. Oh, hari ini kami sedang ngamati di sini, teman-teman. Hai, nggak gitu. Tapi yang kami inginkan itu adalah kalian mengamati kasus tertentu saja, nggak harus semuanya. Kalau misalnya di sana, di sini ada yang khas itu adalah kaitannya dengan hama kutu lilin misalnya. Oke, ini akan saya gunakan sebagai tema kasus untuk saya amati. Nanti jadi tiap regu nanti mungkin pasti akan berbeda-beda tergantung kondisi di situ yang menarik untuk disampaikan dalam waktu 5 menit itu apa. Silahkan nanti konsultasikan dengan dosen pembimbing. Jadi temanya itu, oleh karena itu kalian sudah mulai bisa mencari ini kira-kira pada saat survei. Yang menarik di sana apa ya? Oh, di sini ada kaitannya dengan ini. Misalnya saya akan melihat kalau perlindungan hutan misalnya ada benalu, ini kok sangat mengganggu misalnya, atau yang kaitannya dengan persiapan lahan di sini Anda bisa mengamati di situ apa yang mereka lakukan dalam penyiapan lahan itu disampaikan. Durasinya nggak usah lama-lama, 5 menit saja. Yang demikian maka teman-teman itu nanti akan bisa sharing. Nanti videonya akan bisa kita upload gitu ya di nanti biar departemen yang memikirkan. Mungkin departemen punya YouTube, Instagram, di situ nanti bisa kita media untuk sharing berbagi apa yang sudah teman-teman satu angkatan silin sekarang ini lihat di lapangan. Gitu ya. Jadi kemudian tadi saya ulang lagi yang kewajiban di akhir tadi harus melakukan presentasi hasil kegiatan di depan pejabat di ADM atau di Pak Aspar gitu. Dan nanti silahkan foto dokumennya itu menjadi salah satu lampiran laporan bahwa kami sudah melakukan presentasi. Nah, itu difoto dan itu jadikan lampiran laporan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini daftar menyusul semua. Nanti saya akan melihat juga ini ya yang paling optimal juga tidak memberatkan kalian, tapi juga tidak terlalu berlarut-larut. Jadi nanti akan saya putuskan itu pada saat dan juga bisa kita kompromisasikan gitu ya, kompromikan. Kalau ini terlalu pendek, oke, nanti kita sesuaikan waktunya kapan gitu. Tapi kita tetapkan nanti pada saat pembekalan menyerahkan laporannya kapan. Laporan ada apa? Laporan apa saja?
Yang pertama itu adalah laporan sementara berisi kompilasi data. Maksudnya apa? Kalian nanti kan akan membawa logbook, nyatet itu di logbook, data-data di logbook. Nah, nanti mungkin karena kalian berempat, nanti pasti akan bagi tugas. Teman nomor 1 mengerjakan A, teman nomor 2 mengerjakan B, nomor 3 mengerjakan C, nomor 4 mengerjakan D. Ini nanti akan dikompilasi jadi satu laporan sementara. Itulah nanti yang akan digunakan sebagai dasar kalian membuat laporan akhir. Kalau laporan sementara ya pasti berhubung datanya sama. Kalau laporan akhir ini perorangan. Begitu. Kalau laporan akhir sudah ada kaitannya dengan analisis kalian, ini akan membedakan data, membedakan laporan satu teman dengan teman yang lain, gitu ya. Kemudian video itu juga dibuat, segera disampaikan, dan logbooknya nanti yang kalian isi tadi juga diserahkan. Tentu menyerahkannya ini dengan tidak mengganggu kalian ya. Kalau logbooknya masih dipakai untuk buat laporan, ya silakan dipakai dulu. Kalau sudah selesai nanti logbooknya diserahkan. Kemudian menyerahkan laporan, terus melakukan pertanggungjawaban. Jadi kewajiban kalian terakhir ini adalah ini. Merasa selesai sudah. Dan saya berharap bahwa semua kegiatan ini selesai dalam semester ini akhirnya semester besok itu ya. Kita double 2 semester ini. Jadi pendaftaran sekarang tidak bisa dilakukan sekarang ya, kalian belum 100 SKS. Pelaksanaannya di awal semester, bukan di awal, di akhir semester ini di lapangan setelah UAS. Setelah itu kemudian terus PC. Nah, PC-nya ini kesepakatan nanti dengan dosen pembimbing, tapi nanti kita batasi juga supaya tidak berlarut-larut. Jadi harapannya nanti pada tanggal tertentu kita sepakati itu tanggal berapa, itu sudah selesai PC-nya. Jadi harapan saya nanti di akhir semester nilai itu bisa dikeluarkan, bisa diterbitkan gitu. Tidak ada nilai yang tertunda, tidak ada nilai misalnya tidak ada nilai K, tidak ada nilai kurang, tidak ada nilai T. Harapan saya nilai semua bisa dikeluarkan supaya tidak mengganggu jalannya proses akademik, proses belajar membaca kalian. Oke, ada yang pertanyaan sampai sini? Saya kira ini yang mau saya sampaikan untuk mengawali kegiatan kita. Dan sampai sekarang belum semua mahasiswa datang. Jadi saya juga merasa gimana itu ya. Gimana nanti saya buat saya minta juga teman-teman ini ya, kalian menyampaikan ini ke teman-teman yang belum datang supaya mereka paham. Nanti saya akan juga menyampaikan di Simaster saja. Kalau saya nggak tahu nanti kalau lewat grup itu, ya mungkin perlu saya double juga ya apa yang harus dilakukan. Terutama adalah untuk mengisi Google Form dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tutup. Ada yang masih belum jelas? Oke, kalian ini semua menggunakan nama kalian ya, ini karena saya rekam nama-namanya. Jadi saya biar tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Sebentar, saya akan cek. Oke, nanti saya akan bisa lihat saya bisa melihatnya nanti di Zoom nama-namanya. Jadi harapan saya Anda menggunakan nama asli ya. Oke, dia ada 61 mahasiswa, masih ada 5 yang belum datang. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sejauh ini sudah cukup jelas, Pak. Oke, makasih Capek. Baik, kalau sudah tidak ada. Oke, makasih Arya. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berlibur ya, aktivitas liburan. Mohon maaf nih saya ganggu kalian dalam waktu hampir 2 jam nih, 1 jam seperempat. Saya tutup. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya.